Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anak Bu Nisa yang masih tetap stay di live teaching kita ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Nah, anak-anak Bu Nisa, untuk minggu yang lalu kita materi kita adalah tentang materi review, yaitu kita membahas tentang materi peralihan ke masa Orde Baru. Nah, untuk materi pada pagi hari ini, ya sebelum kita akan memulai tentang materi baru, nah Bu Nisa ingin mengajak kalian itu supaya kita berdoa sebelum belajar. Nah, kita berdoa semoga saja ya kita diberikan kesehatan, kemudian kita diberikan rezeki yang berlimpah, kemudian kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu ya, cepat selesai dan kita bisa berkumpul lagi secara langsung, bertatap muka dan bersenda gurau seperti biasanya. Oke, doa kita mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak Bu Nisa, saya akan men-share PPT saya tentang materi baru, yaitu materi tentang Orde Baru. Nah, ini sudah nampak ya PPT yang saya share, sudah nak? Sudah nampak? Masih loading, Mem. Sudah, Mem. Si loading ya. Baik, terima kasih nak. Jadi hari Senin semalam saya sudah men-share flyer saya untuk pembelajaran secara live ya di RRI Pro 2 Medan, itu membahas tentang Orde Baru. Jadi sebenarnya materi itu memang saya buat dan saya rancang juga untuk kelas 3 karena saya yakin kelas 3 dengan materi Orde Baru itu akan menyenangi materi ini. Makanya saya pilih materi Orde Baru karena berkaitan dengan materi untuk kelas 3. Tapi kenyataannya juga banyak sih sebenarnya yang lapor ke saya itu udah WA untuk bertanya, tetapi nggak direspon ya, mungkin karena waktunya yang terbatas ya, akhirnya nggak direspon di RRI Pro 2. Nah, terima kasih bagi kemarin yang sudah ini ya ikut bergabung di acara saya di hari Selasa di RRI Pro 2 Medan. Nah, kita akan membahas materi pada minggu hari ini adalah materi tentang Orde Baru. Nah, untuk indikator yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini adalah kita ingin menganalisis bagaimana ya latar belakang terbentuknya Orde Baru hingga keruntuhan dari Orde Baru. Jadi ini cukup panjang sekali ya materi kita tentang Orde Baru, mengingat memang Orde Baru ini berkuasa selama lebih kurang 32 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Orde Baru, itu nggak cukup dengan waktu hanya 25 menit saja. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwasanya ya latar belakang lahirnya Orde Baru itu secara umum karena adanya peristiwa G30 SPKI ya. Ini beruntun proses menuju ke Orde Baru, mulai dari terjadinya G30 SPKI, kemudian kesulitan masalah ekonomi, kemudian setelah kejadian G30 SPKI masyarakat tidak mempercayai pemerintahan dari Soekarno pada saat itu. Karena apa? Karena PKI dengan leluasa berkuasa di Indonesia. Nah, akhirnya ya terjadilah tuntutan-tuntutan rakyat yang kita sebut dengan Tritura. Nah, kita udah membahasnya di minggu yang lalu ya tentang Tritura. Adapun isi dari Tritura itu adalah mengenai 3 tuntutan rakyat, di mana tuntutan-tuntutan rakyat itu intinya adalah menginginkan pembubaran dari PKI. Nah, namun pada kenyataannya setelah Tritura itu pun berjalan, tapi tetap tidak juga ya pemerintahan Soekarno itu memperbaiki, kemudian mencari
siapa sebenarnya dalang dari peristiwa G30 SPKI itu, apakah memang murni PKI saja atau ada orang-orang yang di belakangnya. Malah semakin buruklah keadaan Indonesia pada 1965, sehingga kepercayaan masyarakat semakin luntur terhadap pemerintahan Soekarno. Nah, karena pemerintahan Soekarno itu sudah tercoreng ya oleh peristiwa G30 SPKI, maka rakyat Indonesia itu menginginkan adanya perubahan. Desakan-desakan tersebut itu disampaikan sehingga ya dalam tanda kutipnya Soekarno nanti akhirnya ya mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang biasa kita sebut dengan Super Semar. Nah, itu kalian mungkin sudah tahu ya bagaimana proses dari Super Semar. Tapi ada beberapa hal yang harus kita telaah dan harus kita pikirkan secara kritis mengenai Super Semar tersebut. Yang pertama adalah di mana sebenarnya naskah asli dari Super Semar itu. Karena ya TNI Angkatan Darat itu juga mempunyai berkas dari Super Semar, tapi Super Semar yang ada di dalam data ataupun di dalam berkas mereka adalah Super Semar yang buatan kedua. Artinya yang asli, yang otentik itu sampai sekarang belum ditemukan. Ya, kemudian yang perlu kita pikirkan secara kritis lagi adalah bagaimana ya respon Soeharto pada saat itu ketika menerima mandat tersebut. Itu harus kita pikirkan juga gitu. Ya pasti kita tahu respon Soeharto itu akan senang sekali, tetapi ya kalau kita lihat Super Semar yang dituliskan oleh Soekarno, walaupun itu bersifat asli ataupun tidak, tetapi Super Semar yang dimaksudkan, yang diturunkan Soekarno terhadap Soeharto bukan pengalian kekuasaan, ya bukan pengalian kekuasaan, namun merupakan penugasan untuk menertibkan masyarakat Indonesia, untuk menertibkan negara Republik Indonesia, bukan pengalian kekuasaan. Tetapi ini disalahartikan, ya disalahartikan oleh orang banyak, termasuk jenderal yang mengantarkan ya Super Semar itu kepada Soeharto waktu itu. Nah, jadi jenderal ini pun menyatakan bahwasanya Super Semar ini adalah sebuah bentuk pengalian kekuasaan karena ketidakmampuan Soekarno memimpin Indonesia pada saat itu. Nah, jadi ada kesalahan di sini sebenarnya ya, karena sebenarnya Super Semar itu bukan pengalian kekuasaan. Nah, jadi gerakan yang terjadi seperti yang saya katakan, ketidakpercayaan terhadap masyarakat itu terhadap kepemimpinan Soekarno adalah gerakan-gerakan yang memang didasari dari aliansi-aliansi mahasiswa, mulai dari kami, KAPI, KABI, nah KAWI, itu banyak sekali. Kalian bisa lihat di slide saya. Nah, kemudian lanjut, ini sudah. Nah, ini tadi yang seperti saya katakan, di mana aksi ini disebut dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat, di mana dari Tritura itu, seperti yang saya katakan tadi, adalah intinya ingin pembubaran dari PKI ya. Nah, ini juga gerakan-gerakan Tritura ternyata mendapat balasan dari Presiden Soekarno sendiri dengan apa? Membentuk ya aliansi yang mendukung terhadap pemerintahan Soekarno. Nah, ini bisa kalian lihat di slide. Oke, kemudian kita lanjut saja. Nah, ini tadi yang saya katakan tentang Super Semar, surat perintah 11 Maret, bagaimana lahirnya Super Semar, dan Super Semar itu merupakan sebenarnya bukan pengalian kekuasaan, tetapi mandat yang harus dikerjakan oleh Soeharto adalah menertibkan masyarakat Indonesia yang pada saat itu memang tidak tertib. Oke, nah ini adalah bentuk dari Super Semar. Nah, ini adalah versi yang keduanya, masih dicari dengan versi yang otentik ataupun yang asli. Sebenarnya isinya itu bagaimana? Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Tetapi kalau kalian lihat ya, kalian baca di Super Semar ini, kalian bisa melihat ya bahwasanya ini bukan pengalian kekuasaan.
ya. Nah, oke, berikutnya adalah nah, hakikat dari Orde Baru. Tadi kita kan sudah berbicara mengenai latar belakang terbentuknya Orde Baru dari proses-proses yang tadi, dari munculnya gerakan PKI, kemudian Tritura sampai akhirnya ke masalah Super Semar, sehingga ya nanti akan terbentuknya sebuah tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan Orde Baru. Nah, Orde Baru sendiri adalah menginginkan ya menjalankan segala bentuk macam pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara konsekuen dan adil ya. Artinya apa? Penjalanan terhadap Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu harus memang sejalan. Berbeda sekali dengan yang dirasakan ketika di zaman Orde Lama. Artinya apa? Banyak dari undang-undang itu yang tidak dijalankan oleh Soekarno khususnya. Apalagi ketika Soekarno mengeluarkan sebuah maklumat tentang Nasakom, nasionalis, kemudian komunis dan agamis. Nah, itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena ingin menyatukan ketiga elemen itu ke dalam satu. Sementara kita ketahui bahwasanya antara paham komunis dan agama itu bertolak belakang. Nah, makanya maklumat yang dikeluarkan oleh Soekarno itu merupakan satu bentuk penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tujuan Orde Baru ini tadi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar di dalam sebuah wadah yang merdeka dan berdaulat. Nah, bagaimana tindakan Soeharto selaku pengemban Super Semar pada saat itu? Nah, yang dilakukan Soeharto pada saat itu untuk pertama sekali adalah membubarkan PKI, ya, membubarkan PKI dan menyatakan PKI sebagai partai yang terlarang, termasuk ormas-ormasnya. Jadi semua yang berhubungan dengan PKI itu dibabat habis, termasuklah negara-negara yang dianggap merupakan negara yang sudah memberikan pengaruh komunisnya terhadap Indonesia. Kita sebutkan saja seperti Cina, ya kan, kemudian Rusia itu memang pada saat itu memang diblok oleh Soeharto ya, apalagi Cina salah satunya. Jadi Cina itu pada masa pemerintahan Orde Baru itu memang sangat-sangat terbatas sekali untuk ruang geraknya. Bukan saja negaranya, tetapi etnisnya juga itu sangat dibatasi ruang geraknya. Karena apa? Karena Soeharto memikirkan ada keterlibatan antara Cina dengan pemberontakan PKI. Nah, kemudian hal yang dilakukan Soeharto selaku pengemban Super Semar adalah mengamankan 15 menteri kabinet Dwi Kora yang dianggapnya itu terlibat dalam G30 SPKI. Nah, itu ada banyaklah menteri-menterinya, ada 15 orang. Kemudian diadakanlah sidang umum pada MPRS 4 menghasilkan 24 ketetapan. Nah, tentang partai pembubaran PKI. Nah, intinya adalah memang Soeharto ini sangat intens sekali memikirkan tentang pembubaran PKI pada saat itu. Karena memang sangat meresahkan ya bagi beliau. Nah, ini adalah proses bagaimana Soekarno ya memberikan mandatnya kepada Soeharto untuk menjalankan sebuah pekerjaan untuk mengamankan bangsa Indonesia. Jadi ini proses-prosesnya. Tetapi banyak buku yang saya baca gitu ya menyatakan bahwasanya Soekarno pada saat itu memang di bawah tekanan. Nah, ada orang-orang yang menekan Soekarno untuk menyatakan ataupun memandatkan untuk menjalankan suatu kewajiban ini kepada Soeharto. Jadi Soekarno itu di bawah tekanan pada saat itu.
Nah, kita nggak tahu juga ya apakah memang versi yang di dalam buku itu sama dengan versi-versi yang lain, tetapi ada juga versi yang menyatakan bahwasanya memang secara legowo Soekarno itu memang sangat sangat apresiasi sekali terhadap Soeharto yang memang pada saat itu adalah sisa-sisa dari jenderal-jenderal yang dibunuh itu adalah hanya beberapa orang termasuklah Soeharto. Nah, ini adalah Bapak Soeharto masih muda ya, sekarang almarhum. Nah, kemudian apa saja kinerja-kinerja dari Orde Baru kita bisa lihat ya, bagaimana Soeharto kembali menata politik luar negeri bangsa Indonesia yang pada saat pemerintahan Soekarno ya, pada saat Orde Lama itu corat marut lah, artinya nggak bener lah gitu. Mulai dari Indonesia itu mempunyai konfrontasi atau mempunyai dengan Malaysia, kemudian dengan negara lain seperti Singapura juga, kemudian Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Nah, itu semua terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama. Nah, untuk ke Orde Baru yang dilakukan Soeharto, selain tadi dia membubarkan PKI, dia memperbaiki hubungannya dengan luar negeri seperti dengan Malaysia, kemudian kembali masuk ke dalam keanggotaan PBB. Itu dilakukan oleh pemerintahan Soeharto ya, dengan masuk kembali ke dalam keanggotaan PBB. Nah, penghentian konfrontasi dengan Malaysia itu terus dilakukan, dan memang pada saat pemerintahan Soeharto ya, hubungan baik kita dengan negara-negara lain di luar itu sangat baik itu kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral itu sangat baik di zaman Orde Baru, dan kita memang pada zaman Orde Baru memang menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif itu sangat baik sekali. Nah, kemudian ada pembentukan ASEAN. Nah, itu juga terjadi ya di masa pemerintahan Soeharto juga. Walaupun pada pemerintahan Soekarno itu konferensi tingkat tinggi ASEAN pernah dilakukan di pertama kali di Bandung. Nah, untuk pembangunan pada zaman Orde Baru, kalian bisa lihat sendiri hal yang dilakukan oleh Soekarno pada saat itu adalah membuat rancangan pembangunan 5 tahun yang biasa kita sebut repelita. Ya, repelita, rancangan pembangunan 5 tahun. Jadi memang sebelumnya di zaman Orde Lama kita sangat kesulitan sekali di masalah sandang, pangan, papan. Nah, di masa Soeharto itu melalui gerakan-gerakan terhadap menteri-menterinya, mempush menteri-menterinya itu untuk mensejahterakan, untuk menstabilkan bagaimana keadaan ekonomi. Itulah dengan cara apa? Repelita, pembangunan 5 tahun, rencana pembangunan 5 tahun. Sehingga pada tahun 1981 kita ya, negara Indonesia mampu ya bersuasembada beras. Artinya apa suasembada beras ini? Artinya bersuasembada beras, Indonesia nggak perlu lagi mendapatkan beras dari luar negeri, tetapi sudah bisa menghasilkan beras ya, padi di dalam negeri sendiri, bahkan sampai mengekspornya ke luar negeri. Artinya apa? Perkembangan di pertanian itu berkembang pesat di masalah penghijauan ya kan, intensifikasi pertanian itu maju pesat di zaman Orde Baru, karena memang di zaman Orde Baru itu rencana pembangunannya itu memang lebih terarah. Nah, ini adalah mungkin sisi positif dari Orde Baru, tetapi kita juga melihat bahwasanya ada sisi positif dan ada sisi negatif dalam zaman Orde Baru ini. Nah, kemudian yang saya masih ingat lagi ya pada zaman Orde Baru ya, pada zaman Orde Baru yang saya ingat sekali adalah penataran ataupun
pendalaman terhadap P4, terhadap setiap masyarakatnya. Jadi masyarakat-masyarakat di Indonesia itu memang harus mengenal dan harus paham tentang P4. Bahkan yang ASN ataupun siapapun orangnya sebelum masuk ASN atau apapun itu harus mengerti, harus memahami tentang P4 ini. Pedoman pengamalan Pancasila ini harus dipahami. Bahkan juga saya ingat dulu ya, kalau di SD ini P4 ini selalu digaung-gaungkan dulu. Ya di masa saya masih SD ya. Ya syukurnya di masa Orde Baru juga saya sudah hidup di tahun 1990-an ini juga masih bagian dari Orde Baru. Nah, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menyebabkan stabilitas nasional itu sehat dan dinamis. Nah, salah satu memang dampak positif dari Orde Baru ini memang perkembangan yang pertumbuhan ekonomi yang cukup luar biasa. Kemudian di masalah keamanan yang cukup membadai. Artinya apa? Keamanan pada masa Orde Baru itu sangat baik sekali. Nah, kita tidak melihat adanya banyak kasus-kasus kriminal ya, entah karena memang pers pada saat itu memang dikekang. Nah, karena memang di satu sisi ya negatifnya dari pemerintahan Soeharto ini pada zaman Orde Baru adalah memang pengekangan pers. Jadi pers itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan memang sembarangan meliput ataupun menyiarkan apapun, harus ada izin dulu terlebih dahulu kepada pemerintah, apa yang mau disiarkan, apa yang mau dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingat ya, saya ingat saya itu di zaman Orde Baru itu menonton TV TVRI, kalau mau lihat-lihat hiburan itu hanya di hari Minggu, selebihnya adalah tentang berita-berita. Berita itu luar negeri, dan kalau berita di dalam negeri pun hanya berita-berita yang sifatnya itu pembangunan, ekonomi. Nah, seperti itu dia. Nah, itu sekilas tentang Orde Baru ya, Nak. Nah, jadi nanti tentang Orde Baru yang lain kita akan lanjut lagi di minggu depan. Nah, untuk saat ini tentang Orde Baru ada yang ingin bertanya sampai dengan sini? Silahkan. Mem, mau nanya, Mem. Ya, silahkan. Gini, Mem. Pemutusan atau pengekangan dari pihak pers itu sama dengan kayak pencemaran dari dasarnya Indonesia, yaitu yang menganut ideologi demokrasi gitu. Yes. Nah, apakah nggak ada gitu Mem pada saat itu kayak pihak dari MPRS atau pihak-pihak dari kayak MA, MKKY yang nuding Presiden Soeharto gitu? Oh iya, terima kasih Amri. Jadi memang pada saat pemerintahan Soekarno itu Soeharto itu ya banyak yang nggak berani, banyak diam, lebih bagus diam, karena memang pada saat itu memang untuk untuk mencela kepada pemerintahan itu memang dampaknya sangat merugikan sekali, baik itu individu maupun kelompoknya. Makanya tidak ada yang berani pada masa itu untuk mengungkapkan apapun, termasuk tentang keterkekangan pers itu gitu. Jadi istilahnya pada zaman Orde Baru itu HAM itu memang tidak benar-benar dijalankan ya untuk pemerintahan Orde Baru. Jadi nggak ada HAM itu. Artinya apa? HAM kan salah satunya adalah bebas untuk menyiarkan, berpendapat. Nah, pada masa Orde Baru itu nggak boleh sama sekali dikekang. Itu dia Amri. Jadi nggak ada yang berani untuk melakukan apapun karena semuanya itu ada di tangan pemerintahan Soeharto. Seperti itu Amri. Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan yang berkaitan tentang Orde Baru? Silakan, Nak. Yusli, Mem. Ya, siapa? Yusli. Iya, silakan Yusli. Mem, krisis moneter itu bukannya terjadi pada era Orde Baru ya, Mem? Iya, benar. Krisis moneter itu terjadi pada masa Orde Baru. Terus? Iya. Tadi di penjelasannya kan, Mem, ada satu poin itu kalau stabilitas pertumbuhan ekonomi itu meningkat katanya di era Orde Baru. Jadi itu krisis moneternya gimana?
Nah, untuk berbicara mengenai krisis moneter itu adalah ketika kita berbicara nanti di penghujung Orde Baru ini di tahun 1998 ya. Jadi sebenarnya krisis moneter itu ya bukan hanya Indonesia saja yang mengalami pada saat itu, tapi negara-negara yang ada di luar itu pun juga mengalami, termasuk negara adik kuasa sendiri Amerika Serikat pada saat itu juga mengalami krisis moneter. Hanya saja ya krisis moneter itu adalah sebagai jalan dari bangsa Indonesia karena keterkekangan yang selama ini terjadi. Sebenarnya terjadinya krisis moneter itu bisa diselesaikan oleh pemerintah, tetapi ini dijadikan jalan untuk apa? Untuk menumbangkan rejim Soeharto. Nah, sebenarnya inti dari kejadian 98 ketika kita berbicara tentang keruntuhan Orde Baru yang akan kita bahas minggu depan itu adalah krisis ketidakpercayaannya. Jadi yang terjadi itu bukan hanya krisis moneter, tetapi krisis multidimensi, banyak dimensi yang membuat ya nanti keterpurukan dari Soeharto. Tapi kalau kita berbicara mengenai krisis moneter, ya ini akan terjadi pada masa terakhir kali pemerintahan Soeharto di tahun 1998. Tapi awal-awalnya memang pemerintahan Soeharto bagus sekali dalam menyikapin ataupun memperbaiki stabilitas ekonomi pada saat itu, Yusli. Oh iya, Mem. Boleh nggak Mem nyambung nih satu lagi? Iya, silahkan. Mengenai krisis ketidakpercayaan tadi, Mem. Menurut Mem yang lagi terjadi di Indonesia saat ini itu termasuk nggak Mem ke krisis ketidakpercayaan ke pemerintahannya atau gimana? Iya, benar. Jadi kalau melihat dari saya lihat dari pendapat saya, kacamata saya sendiri, saat ini pun masyarakat juga mengalami krisis ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Nah, karena memang banyak janji-janji, kemudian program-program kerja dari pemerintahan sekarang yang tidak terlaksana, sehingga dari ketidakterlaksananya program-program tersebut mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Ya, seperti itu memang, Yusli. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi nak yang bertanya berkaitan tentang Orde Baru ya. Minggu depan kita masih akan tentang Orde Baru sampai dengan masa keruntuhan Orde Baru. Ada? Tidak ya? Mau nanya lagi, Mem? Ya, silahkan Amri. Makanya saya ada baca Mem? Baca di artikel gitu kan. Kalau yang dalang dari itu sih yang Krismon. Ya. Yang kena se-Asia Tenggara juga kena kan. Mm-mm. Itu kudetanya dari IMF sih, Mem. Mm-mm. Ada pihak dari IMF yang nggak senang gitu sama salah satu sama pemerintahan Soeharto itu sih. Oh, seperti itu ya. Ya mungkin saja, tetapi memang ya krisis moneter itu memang terjadi pada saat itu. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir juga saat ini juga kita mengalami krisis moneter yang cukup parah juga ya di masa pandemi ini. Kalau kita pikirkan, karena memang pada saat itu ya, saya ingat sekali pada masa pemerintahan Orde Baru itu hanya karena harga barang itu naiknya itu nggak seberapa. Contohnya harga minyak tanah atau yang biasa kita sebut dengan harga minyak lampu. Nah, dulu tuh harga minyak tanah itu mungkin berkisar cuma 300 perak atau 500 perak, naik cuman misalnya 550, naiknya cuma 50 perak atau 100 perak, itu langsung masyarakatnya mengadakan sebuah aksi ketidakpercayaan terhadap masyarakat. Makanya saya katakan sebenarnya krisis moneter itu adalah sebuah jalan dari krisis-krisis multidimensi tadi gitu. Nah, itu mungkin saja ada tindakan-tindakan dari IMF yang ingin menumbangkan di salah satu rezim ini, itu bisa saja. Tetapi memang krisis moneter pada saat itu sudah memang melanda, khususnya adalah negara-negara di Asia Tenggara. Tetapi negara-negara lain juga mengalami krisis yang sama seperti masa pandemi ini juga kita mengalami krisis ekonomi. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya,
Baik, saya akan mereview pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang tadi latar belakang ya, terbentuknya Orde Baru, ya mulai dari peristiwa G30 SPKI, Tritura, sampai Super Semar, kemudian program-program yang dijalankan Orde Baru, ya mulai dari Repelita, sampai tadi swasembada beras. Nah, untuk minggu depan ya kita akan membahas tentang partai politik dan juga masa keruntuhan dari Orde Baru. Nah, itu saja mungkin pembelajaran kita pada minggu ini. Terima kasih yang sudah mau bergabung ya, insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.